Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Media Afrina, guru kimia di SMA Negeri 9, Bengkulu Selatan. Setiap anak adalah individu yang unik dengan kelebihannya masing-masing dan memiliki beberapa perbedaan dalam berbagai hal. Mulai dari kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar. Artinya peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang beragam. Sebagai seorang pendidik, saya memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengakomodir segala kebutuhan belajar peserta didik yang beragam agar mereka dapat memaksimalkan potensi terbaik mereka dalam belajar. Ibarat sebuah perjalanan, hal terpenting yang harus kita ketahui adalah tujuannya. Nah, sebagai pendidik, tujuan utama saya adalah peserta didik. Kenali dulu peserta didik kita. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan asesmen non-kognitif terlebih dahulu. Untuk itu, saya melakukan pembelajaran terdiferensiasi berbantuan Media Care, Chemistry Application Interaktif dengan menggunakan pendekatan I-Core. Selamat menyaksikan. Dalam melakukan asesmen non-kognitif, saya berkolaborasi dengan guru BK untuk memetakan minat, bakat, dan gaya belajar siswa. Asesmen ini saya lakukan dengan teknik wawancara secara natural. Hal ini dilakukan untuk membangun kedekatan emosional dengan siswa. Selanjutnya, saya melakukan identifikasi asesmen non-kognitif yang telah dilakukan, sehingga didapatkan kondisi siswa sebagai berikut. 15 siswa dengan gaya belajar visual, 4 siswa dengan gaya belajar auditori, dan 15 siswa dengan gaya belajar kinestetik. Hasil asesmen ini kemudian saya gunakan dalam merancang proses pembelajaran terdiferensiasi dengan menyiapkan media yang mengakomodir gaya belajar siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Oke, alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Belajar kimia bersama Bu Rina sudah siap? Siap. Oke, baik. Kita memulai dengan semangat kimianya. Kimia. Baik. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, jadi Ibu akan menyampaikan pembelajaran kita hari ini yaitu materi tentang elektrokimia. Nah, kenapa anak-anak semua harus belajar tentang elektrokimia? Tujuan pembelajaran kita yang pertama. Setelah mengondisikan kelas, guru memaparkan tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran yang digunakan, asesmen dan manfaat belajar elektrokimia. Pada awal proses pembelajaran, guru melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan awal dan kesiapan belajar peserta didik, sehingga penyesuaian pembelajaran dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Asesmen awal dilakukan dengan menggunakan word wall. Hasil asesmen dipetakan berdasarkan tingkat kategori pemahaman dengan cepat dan tepat, yaitu kategori 1 paham utuh, kategori 2 paham sebagian, dan kategori 3 belum paham. Hasil ini akan dijadikan dasar dalam pembagian kelompok. Kita akan memulai pembelajaran ini. Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan untuk diamati videonya. Apa proses reaksi yang terjadi? Apa yang dipersiapkan? Ada jembatan garamnya. Baik, dari tayangan video yang Ibu tampilkan, siapa yang ingin memberikan pandangannya? Silakan. Lepas elektron membentuk ion Zn2+. Pada langkah mengorganisasikan siswa untuk belajar, guru membagi kelompok sesuai kategori pemahaman. Dalam pembentukan kelompok, setiap siswa akan dipasangkan dengan tingkat kategori pemahaman yang berbeda. Siswa dengan kategori paham utuh akan menjadi tutor sebaya bagi rekannya. Sedangkan siswa dalam kategori paham sebagian akan diperbantukan dengan media berbantuan congkak kimia berbasis kearifan lokal. Dan siswa yang belum paham akan didampingi khusus oleh guru. Guru membagikan mystery envelope menggunakan metode spin wheel. Setiap kelompok berkolaborasi merangkai kata menjadi sebuah kalimat yang mengandung konsep elektrokimia. Kelompok yang terlebih dahulu selesai, maka berkesempatan mengakses QR code yang ada di display dinding kelas. Siswa mendapatkan tantangan dari QR code untuk menyelesaikan masalah yang ada.
Guru memantau keterlibatan siswa dalam menyelesaikan tantangan. Dalam menjawab masalah yang diberikan, siswa dapat menggunakan media care yang berisi materi, video, podcast, dan lab maya. Pada tahap berikutnya, siswa menuangkan solusi terhadap pemecahan masalah melalui mind map. Pada aktivitas ini dilakukan walking gallery dengan cara belanja ide. Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Setiap kelompok akan memajang hasil diskusi di dinding kelas. Setiap kelompok menentukan 1-2 peserta yang akan mempresentasikan hasil diskusi. Anggota lainnya diarahkan untuk berkeliling dan melihat hasil diskusi dari kelompok lain. Anggota yang berkeliling dapat bertanya, memberikan umpan balik, dan mencatat jika ada ide yang menarik. Dari data yang terkumpul melalui belanja ide, selanjutnya digunakan untuk melakukan eksperimen sederhana tentang baterai buah berbasis kearifan lokal. Masing-masing kelompok dibebaskan memilih buah yang berbasis kearifan lokal untuk pembuktian konsep sel volta. Beberapa buah lokal yang digunakan siswa adalah buah sawit, belimbing wuluh, buah tupa, jeruk nipis, dan tomat. Guru memfasilitasi siswa menarik kesimpulan dari eksperimen sederhana yang telah dilakukan. Guru memberikan umpan balik atas pekerjaan siswa. Selanjutnya, guru memberikan tugas dengan membebaskan siswa melakukan wawancara ke lapangan terkait konsep elektrokimia yang ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti proses penyembuhan, pemakaian aki, pengisian ulang batu baterai. Sebelum menutup pembelajaran, guru berkolaborasi dengan orang tua siswa sebagai guru tamu untuk menjelaskan tentang teknik wawancara yang benar. Hal ini sebagai keterampilan dasar yang harus dimiliki siswa dalam melaksanakan tugas di lapangan. Pada kegiatan penutup, guru meminta siswa untuk menarik kesimpulan atas pembelajaran yang telah dilakukan. Tidak lupa, guru bersama siswa melakukan refleksi untuk perbaikan kegiatan pembelajaran berikutnya. Guru memberikan apresiasi kepada seluruh siswa atas pembelajaran yang telah dilakukan hari ini. Berikut tugas wawancara yang telah dilakukan oleh siswa dengan membebaskan pilihan siswa sendiri. Oke, baiklah teman-teman, agar kita lebih mengenal lebih jauh bagaimana sih cara proses penyembuhan, langsung aja kita lihat penyembuhan cincin ini ya. Cincin yang disebut. Oke teman-teman, inilah hasil cincin yang sudah disepuh. Nampak seperti baru ya, yang awalnya tadi kusam, sekarang sudah lebih celing. Saya Dr. Andes Sudisman MPD, Kepala SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan. Pembelajaran terdiferensiasi yang telah dilakukan oleh Ibu Media Afrina sangat menginspirasi bagi guru-guru yang lain, terutama dalam mengakomodir keberagaman siswa. Saya selaku kepala sekolah selalu memberikan support sistem dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Ibu Media Afrina dapat menjadi role model dalam menerapkan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, mulai dari mengembangkan media dan menerapkan strategi pembelajaran yang menarik. That's why it is much better for all teachers to see and to imitate the way of Ibu Rina in the process of teaching and learning at school. Saya Henti dari kelas 12C. Saya sangat senang dan antusias dengan pembelajaran kimia bersama Ibu Media Afrina karena saya dan teman-teman diberi kebebasan untuk belajar sesuai minat dan kebutuhan. Apalagi ditambah dengan media care yang dirancang secara interaktif. Sejatinya, pembelajaran terdiferensiasi dapat mengakomodir segala kebutuhan belajar peserta didik sehingga menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Duduk termenung di dekat tebat, tebatnya di dekat pohon kayu. Mari gelorakan semangat untuk guru hebat Indonesia maju. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Merdeka belajar.